ini salah satu aplikasi ketika PV power generation di rumah, ya, di rumah tangga. Dimana biasanya dia diletakkan di atap, karena atap ini yang paling tidak ada bayang-bayangnya lagi, dia lokasi tertinggi dari rumah, dan bisa lebih leluasa jadinya untuk menangkap sinar mataharinya. Ya seperti ini, ketika dia ditaruh di atas atap, ada sinar matahari pas siang, dan si solar cell nanti akan bisa menyerap daya yang masuk, menyerap maksudnya sinar matahari, menyerap irradiance dari sunlight, dari sinar matahari ini, menyebabkan elektronnya itu mulai mengalir di sel dari si PV panel ini, dan akhirnya bisa menghasilkan energi listrik. Kemudian, energi listrik ini mengalir ditangkap oleh wiring yang ada di dalam solar cell tadi, dan akhirnya digabungkan, tergantung energi yang dihasilkan itu tergantung seberapa banyak panel yang dipasang dan bagaimana kombinasi dari panel yang dipasang, seperti itu. Nah, kalau ini yang remote, karena ada solar PV dipasang di rumah, ya udah langsung digunakan untuk di dalam rumah. Kalau ini adalah kondisi ketika dia disalurkan ke grid juga gitu. Yang ini off grid, ini on grid gitu ya. Apa yang berbeda? Yang berbeda tentu hanya di bagian controllernya. Kalau ini dia cukup punya controller, punya ini bebannya apa gitu ya, bebannya DC semua apa AC, ada AC-nya juga gitu, alternating current. Kalau dia perlu cuma beban DC, ya ini tinggal konverter biasa, buck boost seperti itu, ataupun buck boost atau flyback. Tapi ketika dia perlunya beban AC juga, berarti dia perlu inverter di sini. Berbeda ketika on grid, selain dia perlu controller, ya, dia perlu controller di sini ya, entah itu inverter ataupun DC-DC converter tadi, dia juga perlu adanya yang net meter. Karena biasanya pengaplikasian PV secara on-grid itu ada yang menghitungnya total net daya. Total net daya itu apa? Daya itu hanya bisa dikirim ketika semua beban itu terpenuhi yang di dalam rumah. Jadi hanya surplus energi yang dihasilkan yang bisa dikirim. Nah, gitu kan, karena harus sesuai dengan power balance tadi. Tapi kan kalau di rumah bebannya tetap. Jadi akan ada excess energi. Excess energi ini yang dikirim ke distribusi. Seperti itu. Nah, sekarang untuk tahu karakteristik kelistrikannya dari sebuah PV, tentu kita harus tahu rangkaian ekuivalennya apa dari PV, gitu ya. Dan PV itu, solar panel, bisa dimodelkan seperti ini. Dia adalah sebuah sumber arus, bukan sumber tegangan. Karena tadi proses short circuit di sebuah sel solar PV itulah yang bisa menghasilkan listrik, ya kan? Nah, di sini effective use of series connected solar cell depends on identical currents. Nah, keefektifan aplikasi dari PV ini tergantung bagaimana kita mengkombinasikan solar cell itu. Dan dia hanya efektif jika solar cell yang digunakan itu memiliki spesifikasi yang sama, identical gitu ya. Agar apa? Agar arusnya nanti kalau penambahan arus output ataupun tegangan outputnya ya linear gitu kan ya. Misalnya dia akan ada arus 1 ampere. Ini voltasenya nanti outputnya akan ada nih sekitar 0,5 volt. Ketika sel itu memiliki spesifikasi yang sama, tentu ketika kita kombinasikan juga, misalnya seri semua, ya tinggal perkalian kan, berapa banyak sel yang dipakai? 10. Oh, berarti tegangan outputnya akan 10 kali 0,5 volt, seperti itu. Kemudian, kalau kita lihat pengaruh dari sunlight dan temperatur.
pengaruh dari irradiance. Jadi bukan sinar mataharinya sebenarnya ya yang mempengaruhi solar cell itu, tapi solar irradiance bahasa Inggrisnya, atau radiasi penyinarannya. Dan temperatur ternyata. Coba kalau dilihat sebelah kiri ini adalah kurva antara arus short circuit dengan tegangan. Tegangan open circuit. Arus short circuit. Jadi kalau kita kembali ke sini ya, kenapa namanya arus short circuit? Nah, karena ketika nanti di sini ada solar, ini kan solar cell. Ketika ada paparan irradiance dari matahari, menyebabkan elektron-elektronnya itu bergerak, memiliki aliran, dan menyebabkan ini nanti jadi short circuit. Ini jadi terkoneksi gitu. Thread, arus mengalir. Makanya nanti ini sebenarnya sebutannya arus short circuit. Arus yang mengalir di PV. Bagaimana dengan tegangan? Kalau kita mau tahu berapa tegangan dari solar cell, ya itu ada di bagian ininya, di kedua ujung dari short circuit yang di sini tadi. Tapi kan ini open kan kondisinya, makanya dia namanya tegangan open circuit. Jadi kalau ditanya tegangan open circuit itu yang mana? Yang ini. Arus short circuit itu yang mana? Yang di sini. Seperti itu ya, arus yang mengalir. Di sini short circuit, yang ini tegangan open circuit. Nah, di sini kalau kita lihat, ini aplikasi di PV panel dengan 36 sel, 36 kotak-kotak kecilnya tadi, dan dihubungkan secara string, secara seri. Nah, arus short circuitnya itu ternyata semakin besar kapasitas arusnya, gini ya, arus short circuit menaik, gini, meningkat, akan sebanding dengan, tidak sebanding, awalnya akan sama dengan tegangan yang ada di open circuit tadi, tegangan di node terbuka tadi, dan akan mencapai suatu titik tertentu yang menunjukkan maksimum power yang bisa dihasilkan oleh si PV tersebut, namun kemudian dia akan saturasi. Dia tidak ada batasan dari sel itu untuk bisa menghasilkan daya gitu ya. Dan itu sangat terbatas dari, sangat dibatasi oleh kemampuan short circuit dari sebuah PV panel gitu. Jadi ketika arusnya mencapai arus short circuit, maka sebenarnya itu adalah maksimum power yang bisa dihasilkan sebuah PV panel. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan adanya perubahan temperatur? Jadi, kalau ini arus short circuit akan meningkat sebanding dengan berapa irradiance yang ditangkap oleh si PV panel tersebut. Jadi kalau di sini 2, berarti solar irradiance yang di kondisi 2 ini akan lebih kecil dari solar irradiance yang ditangkap saat short circuitnya 6. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan si pengaruh temperatur? Nah, pengaruh temperatur ini, kalau kita lihat ini ISC tetap dan ini voltase. Ketika ini ada 10 derajat Celcius perbedaan temperaturnya. Jadi kalau yang ini awalnya di sini dia ketika di sini nih kondisi standarnya gitu ya. Dia ada di sini. Tegangannya bisa sebesar hampir 50 volt. Namun ketika ada penambahan penambahan temperatur 10 derajat Celcius, tegangan outputnya bisa berkurang walaupun arusnya tetap maksimum sudah. Ada, dan ketika ternyata nanti temperaturnya naik lagi 10 derajat Celcius, lebih turun lagi tegangannya gitu. Jadi kenapa demikian? Karena memang suatu PV panel memiliki kemampuan itu berdasarkan arus short circuit-nya yang dikorelasikan dengan si solar irradiance yang dia bisa terima gitu ya. Tapi akan ada penurunan efektivitas dari panel ketika temperaturnya bertambah gitu. Karena nanti permukaan si panelnya kan akan panas, sehingga rugi-rugi dayanya juga besar gitu.
akan ada losses yang berubah arusnya itu walaupun sudah short circuitnya maksimum, tapi dia ternyata memanaskan hal-hal lain yang tidak seharusnya yang akhirnya mengurangi efektivitas solar panel tersebut. Dan akhirnya tegangan outputnya nanti berkurang daripada standarnya ketika dia dioperasikan di suhu ruangan. Seperti itu. Nah, di sini kalau dilihat daya, kalau tadi sudah kita tahu ternyata efek dari tegangan outputnya dan tegangan outputnya itu tergantung dari temperatur operasinya si PV panel, dan kalau arus short circuit tergantung dari irradiance yang dia bisa tangkap, bagaimana dengan daya yang dihasilkan gitu. Daya yang dihasilkan tentu kan dayanya ini kan DC, pengaruh dari V kali I, seperti itu. Nah, di sini dayanya itu akan meningkat seiring dengan peningkatan solar irradiance kan ya, dan dia akan mencapai suatu maksimum power point. Dan ketika ternyata nanti solar irradiance-nya menambah terus, intinya makin panas, temperatur meningkat. Nah, efek temperatur yang meningkat itulah yang akhirnya menurunkan dayanya gitu. Dia hanya akan bekerja dengan baik ketika kondisi ideal yang dijaga pada suhu tertentu. Nah, besarnya dayanya itu tergantung dari kapasitas panel itu sendiri gitu ya. Kalau di sini, ini berarti kapasitas panelnya adalah 50 watt. Kalau di sini, kapasitas panelnya adalah 100 watt. Dan di sini berarti 150 watt, seperti itu. Dan penurunannya, kalau kita lihat, mirip-mirip ternyata untuk solar panel yang memiliki daya yang bervariasi antara 50 watt sampai 150 watt. Efek temperaturnya itu ternyata sama gitu. Dia akan bekerja seperti ini. Nah, di sini lagi-lagi ini adalah rangkaian ekuivalennya. Ketika tegangan operasinya antara 23 sampai 38 volt. Maksudnya tegangan outputnya ya. Dan di sini bisa menghasilkan daya kurang lebih 160 watt. Open circuit voltage-nya bisa 45 volt. Dan teknologinya, tapi ini teknologi dulu yang seperti ini. Sekarang ini tegangan yang dibutuhkan di sisi sini itu bisa hanya 0,5 sampai 1 volt saja. Sehingga jadi kayak saintis di dunia ini lagi berlomba-lomba bagaimana bisa meningkatkan efisiensi dari sebuah panel dalam menghasilkan energi listrik. Sehingga nantinya efek koefisien penurunan temperatur itu tidak sebanyak dulu lagi gitu, yang mengurangi total output yang diinginkan di PV. Dan di sini kalau kita lihat, ini kan arus short circuit, ini tadi tegangannya. Nah, ketika ada arus short circuit sekian, mencapai MPPT, dan pada titik MPPT inilah daya terbesar yang bisa dihasilkan sebuah PV panel. Makanya juga saintis di dunia, kita juga termasuk berlomba-lomba mencari tahu kira-kira pengoperasian PV seperti apa yang bisa memaksimalkan daya yang dihasilkan gitu. Bisa jadi teknologinya adalah dengan mencari konverter yang lebih baik dari yang sekarang sudah ada gitu kan, bukan hanya pakai bus atau bus biasa, mungkin kombinasinya, atau mengganti switch-nya, tidak hanya memakai IGBT ataupun MOSFET, mungkin ada switch tertentu lagi yang bisa dikembangkan, seperti itu. Nah, di sini kalau dilihat lebih lanjut, bahwa seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika arus short circuit ini sebenarnya mencapai maksimum, itu adalah daya maksimum yang dikeluarkan oleh sebuah PV, dan tapi kita lihat lagi, karena PV kan kondisinya adalah
memiliki ketidakpastian gitu ya. Karena irradiance-nya kadang banyak, kadang enggak, ataupun mungkin banyak terus, tapi kadang ada ketutupan bayangan gitu kan ya, bayang pohon. Akhirnya nanti output tegangannya juga bisa tidak stabil, akan ada ripple tegangan gitu. Nah, ripple tegangannya ini harus dijaga kurang dari 8,5% dari MPP-nya, dari tegangan maksimumnya di sini. Dari daya maksimumnya itu kalau bisa output dari solar PV itu dirancang agar tidak lebih dari 8,5%. Jadi ripple yang dibolehkan hanya kondisi ini. Seperti itu. Nah, sekarang ini kan ada solar PV ya. Nah, satu bagian kecil ini adalah sel. Kemudian bila satu sel ini dihubungkan secara seri, kita bisa menyebut dia satu string gitu. Satu string terdiri dari berapa sel? Terserah desainnya gitu ya. Tapi dia hubungannya adalah secara seri. Dan ketika string 1 dihubungkan dengan string 2, dihubungkan dengan string 3, seperti itu, maka itu akan membentuk sebuah modul. Jadi, modul adalah kumpulan dari beberapa string, sedangkan string itu sendiri adalah kumpulan dari beberapa sel yang dihubungkan secara seri. Nah, untuk mendapatkan power yang maksimum, tentu seluruh bagian dari modul ini harus mendapatkan radiasi, ya kan? Yang sama. Tapi kadang-kadang pada aplikasinya ada yang namanya partial shading, yaitu apa? Bayangan sebagian gitu. Sebagian bagian dari modul itu tertutupi bayangan. Akhirnya nanti ada ketidakrataan antara radiance di bagian sini dan bagian yang terbayang ini, seperti itu. Dan akhirnya apa? Outputnya tentu akan berbeda antara inverter 1 dan inverter 2. Permasalahan lagi adalah, bukan permasalahan ya, sebuah challenge lagi bagi saintis adalah bagaimana ketika output dari inverter 1 dan inverter 2 ini berbeda akibat partial shading, bagaimana untuk menjaga agar dayanya tetap maksimum dari sebuah modul itu. Begitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat PV kan untuk bisa dapat daya terbesar yang bisa kita dapatkan, kita harus mengkombinasikannya gitu kan, agar total daya yang bisa dihasilkan oleh PV itu bisa lebih besar lagi gitu, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu bisa dihubungkan dengan kondisi paralel ataupun dengan kondisi seri, seperti itu ya sebenarnya. Nah, tapi dalam pengoperasiannya kita harus gunakan bypass diode agar nanti misalnya ternyata arus kan ini karena arahnya ke sana ya, arusnya short circuit-nya arahnya dari bawah ke atas. Nah, kemudian nanti di sini ada inverter sebenarnya. Tapi kadang mungkin kondisinya adalah PV tidak menghasilkan daya, tapi ada excess energi dari beban yang disuplai oleh PV, tentu akan ada reverse current. Nah, fungsi blocking diode ini adalah untuk menghindari aliran arus gitu yang akan masuk ke modul. Takutnya nanti akan merusak PV seperti itu. Nah, dalam pemasangannya ketika kita memparalelkan dan menyeri gitu, yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara modul 1 dengan modul setelahnya. Karena kadang-kadang karena hubungannya paralel, ada beberapa yang mungkin tidak terkoneksi seperti ini, sambungannya putus gitu ya. Tapi manfaat dari pengoperasian beberapa modul PV secara paralel adalah ketika satu putus, dia tidak akan mengganggu kinerja PV lainnya gitu. Karena paralel kan. Kalau seri, satu keputus di sini, ya sudah nanti seluruh rangkaian PV ini bisa tidak jalan gitu. Karena dia memutus rangkaian utamanya, jalur utamanya.
Seperti itu kira-kiranya. Nah, teknologi ketika kita akan mengaplikasikan PV secara on-grid adalah bisa jadi dengan inverter itu tadi. Kita perlu inverter dan kita perlu net metering. Agar apa? Karena di grid itu kan daya listrik yang dibutuhkan tegangannya harus bolak-balik kan ya. Makanya kita perlu inverter untuk membalikkan daya DC yang dihasilkan oleh PV menjadi daya AC, seperti itu. Ada lagi cara lainnya adalah kalau sebelumnya di sini modul-modulnya itu dihubungkan, dikombinasikan dulu menjadi suatu keseluruhan baru pakai satu inverter. Ada lagi yang ini, di mana setiap modul akan mempunyai inverter gitu. Nah, ini namanya micro inverter sebenarnya. Dan apa keunggulannya gitu ya? Tentu keunggulannya ini lebih stabil ya, karena berapapun daya yang masuk ke setiap modul kecil, dia menjadi sebuah langsung dihubungkan, langsung diproduksi, diolah menjadi daya yang sudah siap digunakan oleh pelanggan, digunakan oleh peralatan seperti itu. Tapi kekurangannya adalah mahal, karena inverter kan tidak murah dan dia harus menyediakan 6 inverter. Padahal kalau kita pakai yang ini, kita tinggal menghubungkannya kan pakai wiring yang lebih murah ya, dan inverternya cukup satu, tapi kapasitasnya lebih besar gitu. Jadi nanti aplikasi dari ini nih, dari renewable energy itu tergantung lagi goalnya apa, ya kan? Mau dapat stabil tapi harga mahal, it's okay, atau maunya sih stabil tapi murah gitu ya. Seperti itu. Nah, PV technology. Karena tadi kita sudah ngomongin modul, dan kita tahu ternyata untuk menghasilkan daya yang bisa dikonsumsi oleh pelanggan, dia harus melewati sebuah inverter ya kan ya. Jadi perlu adanya entah inverter atau yang ini flyback inverter gitu untuk mengkondisikan output yang dihasilkan oleh PV. Nah, kalau di sini berarti kalau kita bisa bayangkan apakah tegangan yang akan ada di sini ini sebaik tegangan jala-jala? Nah, seperti itu yang harus dipikirkan. Karena apa? Karena ternyata tegangan yang dihasilkan oleh PV itu melalui proses gitu ya, melalui proses power elektronik, melalui proses pencacahan sinyal, ya kan? Sehingga bisa jadi hasilnya itu kualitas dayanya tidak sebaik kualitas daya PLN, dan itulah yang harus diperhatikan oleh desainer ketika desainer atau pengguna renewable energy. Bagaimana cara kita menjaga kualitas daya agar tidak merusak, nantinya tidak merusak peralatan gitu kan. Nah, ini salah satu lagi contohnya. Ketika PV panel dikoneksikan ke flyback converter, baru ke SCR, sini untuk bisa menghasilkan tegangan yang sesuai dengan apa yang diminta oleh grid. Dan ini adalah arusnya yang ada di flyback converter gitu. Kita lihat bahwa kan kalau tegangan DC murni harusnya dia cuma garis kan, straight gitu. Ataupun voltasenya harusnya tinggal garis kan, straight gitu ya. Tapi karena dia ternyata harus melewati power electronics, di mana hasil outputnya kan sesuai dengan saklar apa yang digunakan di power elektronik tersebut, saklar apa yang digunakan di konverter tersebut. Nah, kalau di sini ternyata seperti ini. Dan artinya apa? Ada titik maksimum, ada titik minimum. Di mana output PV itu jadinya tidak akan stabil, tapi akan berada dalam range tegangan tertentu. Kalau di sini contohnya antara 25 volt hingga 45 volt. Nah, kondisi inilah kondisi karakteristik output dari PV seperti itu.
Nah, berbeda lagi kalau kita makainya makainya flyback converter yang digabungkan sama full wave rectifier pakai SCR ini. Outputnya adalah seperti ini, dan dia akan bisa menghasilkan arus AC yang menyerupai sinusoidal. Nah, jadi teknologi konverter apa yang harus digunakan agar bisa mencapai tegangan yang baik sesuai dengan standar kualitas daya yang dibutuhkan, itu sangat penting untuk diobservasi ya. Jadi kualitas daya yang dihasilkan oleh PV itu sangat bergantung dari konverter apa yang akan digunakan gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Output dari sebuah PV nilainya tentu tidak akan stabil atau konstan di angka tertentu seperti itu. Yang benar dari sebuah pemodelan renewable energy adalah seperti ini. Tidak akan ada nilai yang pasti. Dan nilai ini ada sebuah nilai yang deterministik ya, yang pasti. Namun apakah benar ini akan terjadi nanti? Itu ada probabilitasnya gitu. Jadi bisa jadi benar karena ternyata weather-nya pada hari itu cocok gitu, panas. Tapi sesuai dengan temperatur yang dibutuhkan modul misalnya gitu. Oh, dia bisa mencapai maksimumnya di sini. Tapi bisa jadi probabilitasnya ini intinya tergantung dengan kondisi cuacanya, seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang PV, ada beberapa faktor yang bisa dikaitkan gitu. Kalau PV itu long operational lifetime, lifetime-nya lebih panjang. Asal apa? Maintenance-nya baik, ya kan ya. Terus kebanyakan manufakturer dari PV ini menawarkan 25 tahun garansi. Dan garansi yang ditawarkan itu dengan asumsi PV akan bisa menjaga efisiensinya 80%.